menentukan bagaimana kita ke depan. Sekali lagi ya, biar semangat, jangan mukul hadronis. Semangat, jawab salamnya lemes. Ya diketawain baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul makarumin, radin ulama sebagai warasatul anbiya, bil khusus guru kita, orang tua kita Al-Habib Abdul Hakim bin Abdurrahman Al-Azmat Khan Ibrahim Al-Azmat Khan dan Habib Agus Al-Azmat Khan, ya Bas, para asatidz lain, mohon maaf karena baru pertama kali Bib. Para guru saya belum sempat kenal, baru datang langsung perintah ini. Bagaimanapun juga perintah guru wajib. Saya dari dulu, dari kecil begitu diperintahin sama abah saya, apapun yang guru perintahin, hati suruh nyebur ke lautan api, saya wajib lompat. Walhasil alhamdulillah ini dikenalin para guru, para alim, para zuriyahnya Rasul akibat taat sama guru. Yuk sama-sama. Muharram tadi saya awal bilang adalah tolak ukur kemajuan kita, masa depan kita diawali di Muharram. Ini kebanyakan anak muda sebagai perisai rumah tangga, sebagai penerus perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal tahun baru ini kita tentu menghendaki tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, betul? Yang belum punya jodoh pengen punya jodoh, betul? Yang belum kerja pengen punya kerja, yang belum punya sepeda, motor, mobil pengen kayaknya punya, iya. Yang belum lulus sekolah biar cepat ilmunya dapat, gampang mudah dipelajarin, gampang mudah ngamalinnya, iya betul. Ada tips yang diberikan baginda Rasul untuk itu semua di kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah pada huruf hamzah. Nabi pesan biar semuanya lancar, selamat dunia, sukses di akhirat. Ini yang kita inginin. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen benar kita bahagia di dunia, sukses juga di akhirat. Kata Nabi, at-tuhibbu, apakah engkau menginginkan ayyalina qalbuka, hatimu menjadi lembut. Ini penting. Akhir zaman ini rupa-rupanya ini nggak kepake nih. Orang banyak duduk di majelis ilmu, banyak orang nyampein ilmu, tapi hatinya keras. Akibatnya kita sekarang ini jadi sering diadu domba. Betul?
Diajarin kita supaya benci sama zuriyahnya Nabi. Diajarin kita supaya benci sama kiai. Diajarin kita untuk jauh kepada para alim ulama. Ini sekarang nih, kenapa hatinya keras? Mungkin orang-orang ini dulunya sering menyelah gurunya. Mungkin pada waktu nyantri dulu, waktu jadi murid dulu, sering punya sak sama gurunya. Karena orang yang punya sak sama guru, punya durhaka sama guru, Allah tutup hijab dirinya dengan ilmunya 70 hijab. Wah, hati-hati. Hati-hati nih. Nggak peduli dia duduk sama guru, nggak peduli dia duduk sama zuriyahnya Rasul. Ketika dia punya sak sama gurunya, Allah tutup tuh dengan 70 hijab. Ilmunya nggak manfaat, yang ada ilmunya cuman untuk memecah belah umat, merusak keutuhan NKRI. Ini kita lihat, ini kejadian, nggak bisa tutup mata. Sahabat dekat, teman dekat jadi musuh lantaran perkara ini. Lantaran perkara ini, saya pernah kunjungan ya ke daerah Tambun. Ini kejadian. Hasil dari mereka zikir ya. Karena memang satu wilayah, saya kunjungan ke wilayah Tambun. Lagi ngobrol ditanya kawan saya, Ustadz, kayaknya Ratibul Haddad itu salah deh. Boleh baca Ratibul Haddad tapi nggak boleh tawasul kepada Sohibul Rotib. Teman saya cuma nunjuk saya, nanya ke beliau. Orang ini nanya ke saya bilang, maaf Pak, Ratibul Haddad Sohibul Rotib ini kitabnya dipakai di seluruh dunia, bahkan di seluruh pesantren dipakai. Kalau mereka beliau orang buruk, niscaya enggak akan dipakai di punya kitab. Yang kedua, Imam Haddad enggak butuh tawasul jenengan. Ini jawaban kedua. Yang ketiga, jawaban saya, ente nggak mau baca Ratibul Haddad, ente nggak mau tawasul dengan Ratibul Haddad, ente nggak jadi kafir. Ini orang baik-baik tadi. Lantaran ada seperti ini, jadi kurang bener cara pemikiran. Ini orang-orang atas yang berantem, nggak mikirin kita yang di bawah, nggak mikirin orang awam kayak kita. Saya cuma berharap ini cepat selesai. Cuman juga saya juga berharap walaupun ini nggak selesai, juriyah Nabi akan lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Semakin dihantam, semakin difitnah, semakin diobok-obok, mereka akan tetap terbang ke langit. Pegang. Kenapa orang-orang ini bisa seperti ini? Tadi hatinya keras. Nabi sudah bilang, atuhibbu, apakah engkau ingin hatimu menjadi lembut? Wa adrik hajatuka, engkau ingin hajat-hajatmu kabul, kata Nabi. Ini kita nih bagiannya sekarang. Kita mah dikit ibadah, banyak hajat gitu. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita banyak nasta'innya ketimbang na'budunya. Coba deh, saya mau tanya, sunahnya zuhur, ba'diyah, qabliyahnya kita kerjain nggak sih? Kagak kita. Apalagi subuh.
apalagi yang lain, apalagi qiyamul lail. Ya udah jauh kita mah. Subuh kita aja kadang 5:30, 6:30. Kita saya cuman hajatnya kebanyakan, pengen derajat tinggi, pengen duit banyak, pengen naik mobil Pajero, pengen punya bini yang cakep. Betul ngaku aja dah ya, gak usah malu. Emang begitu kita, keadaan kita orang awam seperti ini. Harusnya malu, banyak minta, nggak mau doa, nggak mau ibadah. Coba Fatihah kita udah berapa lama nih? Wah kayaknya kita Jakarta Bandung Fatihah kita mah. Lihat aja tuh terawih deh. Kita mending milih yang 8 ketimbang yang 20. Ada juga sih yang milih 20, 23. Kenapa? 15 menit selesai. Kita gitu. Tuh. Pengennya tapi nggak Nabi kasih. Tetap Nabi kasih. Kenapa? Nabi sayang sama kita semua. Nabi cinta sama kita semua. Apa karena Nabi tadi kalau mau hatimu mau lembut, hajat-hajatmu kabul, ini di bulan Muharram, irhamur yatim, sayangi ya yatim. Bukan emaknya, bukan emak. Walah, kalau udah bicara yatim, bukan yatim yang dilihat kebanyakan sih sampingannya. Apalagi jahe yang dilihat. Wah dah. Tiap hari kita asatronin, yatim jadi bantalan. Betul? Belum lah, ampun. Mau ngapain? Enggak, mau nyantunin yatim. Enggak, mau lihat emaknya. Apalagi kita sudah menjadi tradisi ya. Kita nyantunin yatim ini setahun sekali. Ya, nyantunin yatim cuman setahun sekali kita mah. 11 bulan ke depan apa kita mikirin? Kagak tuh. 11 bulan ke depan apa kita mau tahu? Enggak pernah mau tahu. Lagi nih yang maaf, yang baru pulang haji. Ada di sini yang baru pulang haji. Ya Allah, kita kalau masuk Masjidil Haram, turun dari tangga itu berhadapan sama Ka'bah. Ini air mata turun nggak sengaja, begitu deresnya. Apa cukup di situ? Enggak. Harusnya yang pulang haji pulang ke negaranya, tuh lihat tuh anak-anak yang cemong di badannya dicet. Kan banyak yang ngiter sekarang, badannya dicet. Apa dia nangis? Enggak. Musinya lihat tuh ondel-ondel yang di jalanan tiap hari siang-siang. Harusnya nangis yang begitu. Apa nangis? Kagak tuh. Kalau tuh perlu tutup pintu, kalau perlu tutup kaca kalau naik mobil. Melihat Ka'bah doang nangis. Ngelihat kenyataan yang ada, nih. Padahal Nabi suruh yang begini-gini. Ayo bareng-bareng sayangin yatim. Saya rasa dari sedikit demi sedikit bisa deh. Ini anak-anak, ini sahabat semua rata-rata punya handphone, betul? Ada yang nggak punya handphone? Wah, hidup di zaman ono no, zaman batu nggak punya handphone sekarang, betul? Beli pulsa handphone berapa itu? Kadang 50.000 seminggu masih mampu. Yang ngerokok, wah Allah, mil aja udah 36.000. Itu masih mau, tapi nyisain untuk yatim, nyisain untuk fakir dua pak nggak bisa. Coba kasih kaleng satu orang satu, nggak banyak-banyak, sehari 1.000, sehari 1.000, sebulan udah berapa? 30.000, 30.000 kali 20 orang sudah berapa? Tuh,
sedikit nilainya, manfaatnya lebih banyak. Nih, kalau kita mau hati kita lembut, saya punya guru dulu bilang, kayak Abdul Hamid bilang, orang yang sering sedekah itu hatinya akan menjadi lembut. Kenapa? Dia udah nggak merasa dia punya duit, dia udah nggak punya merasa punya hati, udah nggak punya hartanya, udah bukan harta saya, sudah enak, lembut hatinya. Tapi semakin kita batu, semakin kita pelit, semakin kita bakhil, hati kita akan menjadi keras dan sulit untuk menerima kebenaran. Irhamur yatim, sayangilah ya. Yang kedua, kalau hati kita mau lembut, hajat kita mau kabul, usap itu kepalanya yatim. Apa cuman ngusap sarwani? Bukan, itu siloka. Di atas kepalanya ada otaknya. Di dalam otaknya bukan cuman satu permasalahan yang dia miliki, tapi jutaan bahkan miliaran permasalahan yang ada pada dia. Yuk, 10 Muharram kita kasih dia 100.000 usap kepalanya, tapi kita nggak pernah tahu kesedihan dia ketika dia bangun pagi. Mau kemana dia ngadu? Bapak nggak punya, ibunya kerja sibuk, dia sendirian di rumah. Ini suruh usap kepalanya, apa? Perhatiin kehidupannya, perhatiin permasalahannya. Yang terakhir kata Nabi, adaimu, berikan dia makan. Dengan apa? Makanan yang engkau mau. Saya ingat ketika dulu saya sama Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, beliau bercerita, ya, ada seorang Habib di Condet yang dia punya kasur ini sudah pada robek, udah nggak pantas dia untuk tidurin. Tiba-tiba datang itu puluhan kasur masuk untuk pondok pesantrennya. Apa kata yang lain? Bib, pakai aja tuh kasur. Enggak, ente mau lihat aneh tidur di api neraka? Ente mau melihat anak tidur di api neraka? Nah, itu diberiin bukan untuk anak, itu diberiin untuk santri-santri anak. Tuh di Al-Hawi. Itu baru urusan kasur tadi dia nggak berani, apalagi urusan makan. Kita banyak ini rumah-rumah yatim nggak ketahuan itu duitnya kemana. Tahun kemarin ketangkep, duitnya bakal teroris. Masya Allah. Makanya hati-hati, kasih aja yatim yang ada di dekat rumah kita, udah yang jelas. Kasih makanan, apa yang kita makan. Kalau kita makan daging, ya makan daging. Makan ayam, ya kasih mereka makan ayam. Kita makan tempe, kalau bisa mereka tetap makan daging. Kira-kira itu tips-tips yang diberikan oleh baginda Rasul untuk hati kita menjadi lembut, hajat kita mau kabul. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan karena pertemanan baru. Mohon maaf Guru Habib, takut kebanyakan ngomong jadi pada sibuk sendiri, ini pada ngobrol sendiri. Iya, tolong dijaga depan guru kita. Mohon maaf, ini dikisahin ya, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke tempat gurunya, seluruh ulama dikasih minuman, cuman beliau yang nggak minum. Setelah pulang ditanya sama temennya, ya Muhammad, kenapa nggak minum? Bukan saya nggak menghormati, saya punya guru. Saya khawatir tatkala saya minum itu kedengeran di telinga guru saya dan mengganggu konsentrasi. Kita enggak, depan guru berani ngobrol, dijaga. Mau berkah hidup,
mau semuanya jalan dengan tenang, tertib. Di depan kita ada zuriyahnya Rasul, bukan orang sembarangan. Di depan presiden aja kita nggak berani ngobrol. Kita diundang presiden lagi ngasih pengarahan, di ngobrol, dipecat gitu, diambil sama pas pampres, disuruh keluar. Dan kita di depan juriyahnya baginda Rasul masih mau ngobrol, masih mau bercanda. Mohon maaf, ini untuk ke depan agar lebih baik. Sekali lagi saya Sarwani yang doif, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gus Muafiq minum teh tarik, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.